'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody Jelasin latar belakangnya. Latar belakangnya itu berisi pendidikan adalah kebutuhan pokok manusia yang esensial untuk mencapai martabat dan kedudukan yang lebih tinggi, serta tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sejak ia lahir hingga ia tua. Nah, ia itu berfungsi sebagai cahaya penerang yang menuntun manusia dalam menemukan arah dan makna hidup serta mengembangkan potensi dirinya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi tentang Sistem Pendidikan Nasional, itu mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam berbagai aspek, mulai dari spiritual, terus kepribadiannya, kecerdasannya, hingga keterampilannya yang diperlukan untuk diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Namun dalam kenyataannya, siswa itu seringkali mengalami prokrastinasi, yaitu kecenderungan menunda, memulai, atau menyelesaikan tugas dan malah mengganti aktivitas lain yang tidak bermanfaat. Nah, prokrastinasi ini terjadi karena keenggangan, kemalasan, atau bahkan ketakutan akan kegagalannya. Dampak dari prokrastinasi ini sangat merugikan, sebagaimana diperingatkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kenikmatan yang seringkali disia-siakan, serta dalam kitab Al-Hikam yang menyebut penundaan itu sebagai kotoran jiwa. Siswa dengan hasil belajar rendah itu cenderung melakukan prokrastinasi, dan ini juga terkait dengan minat serta motivasi belajar yang rendah. Nah, sebaliknya, siswa dengan tingkat prokrastinasi yang rendah itu umumnya memiliki hasil belajar yang lebih baik. Yang kedua itu ada rumusan masalah, di mana kelompok kami itu memberikan 4 pertanyaan untuk rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana prokrastinasi akademik. Nah, yang kedua itu apa saja sih faktor yang melatar belakangi prokrastinasi. Nah, yang ketiga itu ada bagaimana pengaruh smartphone terhadap prokrastinasi akademik, dan yang keempat atau yang terakhir itu ada bagaimana dampak prokrastinasi akademik terhadap prestasi siswanya. Slide selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara pengguna smartphone dengan prokrastinasi akademik. Apakah berhubungan dengan semakin tingginya itu atau semakin rendahnya prokrastinasi akademik. Dari bab 1 yang terakhir itu ada manfaat, di mana kita itu memberikan manfaat masyarakat, khususnya itu siswa. Nah, dapat dengan jelas memahami bahwa prokrastinasi itu merupakan hal yang harus dikurangi atau bahkan dihindari. Nah, dengan adanya perancangan ini, kami berharap siswa itu dapat mencegah kebiasaan menunda-nunda tugas yang diberikan oleh guru agar menjadi pribadi yang lebih on time dalam menyelesaikan pekerjaan dalam deadline-nya, di mana sehingga itu dapat mendapatkan hasil yang lebih optimal atau yang lebih bagus. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan bab 2, yaitu kerangka teori yang menjadi dasar dari penelitian ini. Yang pertama, smartphone. Smartphone saat ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan remaja, khususnya usia 12-19 tahun. Hal ini karena smartphone memberikan akses cepat ke internet, media sosial, hiburan, dan berbagai fungsi lainnya. Namun, kemudahan ini ternyata juga membawa dampak negatif, yaitu keterikatan yang berlebihan. Bahkan remaja dilaporkan 2 kali lebih rentan terhadap ketergantungan smartphone dibandingkan orang dewasa. Dalam penelitian ini, ketergantungan tersebut dijelaskan melalui 2 faktor utama, yaitu faktor eksternal dan juga faktor internal. Faktor eksternal yaitu yang pertama, pelepasan dopamin dari aktivitas seperti mendapatkan like, komentar, atau pesan masuk yang memicu rasa senang secara instan. Yang kedua, kebutuhan untuk menghibur diri, di mana kurangnya aktivitas menarik di dunia nyata membuat smartphone menjadi pelarian utama. Sedangkan faktor internal meliputi yang pertama, tingginya penggunaan smartphone, di mana semakin sering dan lama seseorang menggunakan smartphone, semakin tinggi pula resiko ketergantungannya.
Yang kedua, kebosanan. Kebosanan yang muncul akibat rutinitas monoton atau minimnya kegiatan alternatif sehingga mendorong seseorang untuk terus menggunakan smartphone. Yang kedua, intensitas. Intensitas di sini merujuk pada aktivitas yang berkaitan dengan waktu. Dalam konteks penggunaan smartphone, intensitas ditentukan oleh dua hal, yaitu frekuensi dan durasi. Frekuensi merupakan seberapa sering seseorang menggunakan smartphone, sedangkan durasi berapa lama waktu yang dihabiskan dalam sekali penggunaan. Jadi, semakin sering dan semakin lama seseorang menggunakan smartphone, maka semakin tinggi pula intensitas penggunanya. Yang ketiga, prinsip ketergantungan media. Teori ini menjelaskan bahwa ketergantungan seseorang terhadap media akan meningkat jika media tersebut memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Devler, penggunaan media terhadap emosi dan perilaku seseorang sangat tergantung pada tingkat ketergantungannya terhadap media tersebut. Dalam konteks masyarakat modern, media termasuk smartphone dan media sosial telah menjadi sarana utama untuk mengenal lingkungan sosial, mencari hiburan dan pelarian dari tekanan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Demikian penjelasan untuk bab 2. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah SMA 6 Jakarta Selatan yang beralamat di Jalan Mahakam 1, Blok C, nomor 2, RT 11 RW 7, Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lokasi ini dipilih karena dianggap relevan dengan fokus penelitian dan mudah diakses oleh peneliti. Adapun pelaksanaan penelitian dimulai sejak bulan Februari 2025 hingga Mei 2025. Terhitung sejak penentuan judul hingga penyusunan laporan akhir. Tentang waktu tersebut diharapkan mencukupi untuk melakukan observasi, wawancara, serta analisis data secara menyeluruh. Dalam penelitian ini digunakan mode kualitatif yang bertujuan untuk memahami makna di balik pengalaman, interaksi sosial, dan fenomena yang diamati. Penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada data non-numerik seperti hasil wawancara, catatan observasi, dan dokumen tertulis. Penekanannya terletak pada pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, bukan sekedar berapa banyak. Metode ini bersifat naturalistik, yakni dilakukan dalam kondisi alami, serta bersifat subjektif karena peneliti terlibat langsung dalam pengumpulan data. Data yang dihasilkan bersifat deskriptif dan dianalisis secara induktif, di mana teori atau kesimpulan dibangun dari temuan lapangan. Pengetahuan yang dihasilkan diperoleh melalui interpretasi peneliti terhadap berbagai sumber data serta perspektif para partisipan penelitian. Strategi pengumpulan data dalam penelitian ini menekankan pada pendekatan naturalistik, yaitu pengumpulan informasi dalam konteks alami tanpa intervensi atau manipulasi. Peneliti berusaha membangun pemahaman yang utuh dan mendalam dengan mengamati, mencatat, serta berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan kata-kata, opini, dan informasi yang diberikan langsung oleh para informan. Teknik wawancara menjadi metode utama dalam memperoleh data, dilakukan secara tidak terstruktur untuk memberikan kebebasan kepada responden dalam menyampaikan pendapat atau pengalaman mereka. Dengan demikian, informasi yang diperoleh diharapkan bersifat alami dan mencerminkan kenyataan di lapangan. Oke, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dibagi menjadi 3, yaitu ada observasi, wawancara, dan triangulasi. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap perilaku dan situasi alami, efektif untuk mengamati prokrastinasi akibat kecanduan handphone. 2, ada wawancara. Wawancara adalah tanya jawab langsung secara lisan untuk memperoleh data alami dan akurat dari pengalaman responden sebaya. 3, ada triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sudut pandang untuk memastikan kredibilitas dan keakuratan informasi. Oke, selanjutnya ada teknik pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini tidak hanya untuk menyanggah kepada konsep penelitian kualitatif yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik ini sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif. Di sini aku akan menjelaskan bagian bab 4 yang di dalamnya terdapat hasil temuan dan juga pembahasan.
yang beberapa juga kita sudah dapatkan data-datanya dari teknik pengumpulan data yang kita lakukan, yaitu wawancara. Sebelumnya di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, yaitu penggunaan smartphone mengapa menjadi salah satu penyebab utama dalam prokrastinasi akademik atau kebiasaan menunda tugas dan belajar bagi para siswa dan siswi. Perilaku ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal, yang dimana salah satunya adalah penggunaan smartphone ini. Penggunaan smartphone secara berlebihan atau yang biasa kita kenal sebagai kecanduan smartphone dapat menjadi salah satu penyebab prokrastinasi akademik. Distraksi dari notifikasi media sosial, pesan, dan juga aplikasi hiburan yang membuat siswa teralihkan dari kegiatan akademik, sehingga memperkuat kebiasaan menunda-menunda tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada peran smartphone dalam dunia akademik. Smartphone memiliki peran yang sangat penting dalam dunia akademik, di mana penggunaan smartphone ini digunakan untuk sebagai sumber informasi dan juga alat komunikasi antar guru dan juga teman. Sebagai pelajar, aku juga mengakui hal tersebut, bahwa penggunaan smartphone ini sangat membantu dalam dunia akademik. Namun, meski bermanfaat, penggunaan smartphone ini juga memiliki tantangan atau hambatan, terutama ketika siswa sulit dalam mengontrol dan justru malah menggunakan smartphone ini untuk hiburan masing-masing. Hal tersebut tentunya dapat mengganggu konsentrasi dalam belajar. Seperti sama halnya yang disadari oleh narasumber 1, dia menyadari bahwa banyaknya siswa lebih mementingkan penggunaan smartphone ini untuk bermain game dan juga menonton video yang tidak relevan dengan pembelajaran, yang tentunya hal tersebut menghambat konsentrasi belajar siswa. Secara keseluruhan, dampak smartphone ini bergantung pada bagaimana cara kita mengelola penggunaannya secara bijak. Ternyata, selain kecanduan smartphone atau penggunaan smartphone secara berlebih, ada pula faktor-faktor lain yang mengakibatkan prokrastinasi akademik ini. Di antaranya ada faktor fisik, lingkungan, dan juga psikologis. Kelelahan dan manajemen waktu yang buruk membuat siswa cenderung menunda-nunda tugas karena merasa tidak punya energi atau punya cukup waktu untuk mengerjakan tugas tersebut. Sebagaimana yang disadari oleh narasumber 2, faktor ini merupakan faktor besar bagi dirinya, karena merasa lelah untuk langsung mengerjakan, sehingga mengakibatkan tugas yang dia ingin lakukan itu ditunda. Lingkungan belajar yang tidak kondusif juga merupakan salah satu faktor eksternal yang mengakibatkan menundanya tugas atau prokrastinasi akademik. Adapun faktor internal, hal ini ditimbulkan dari dalam diri kita sendiri, dengan rendahnya motivasi belajar dan ketidakseriusan dalam belajar membuat hilangnya fokus dalam belajar itu sangat mudah. Sebenarnya, kebiasaan ini seringkali kita lakukan terus-menerus, sehingga ketiga faktor inilah yang saling berinteraksi dan juga memperkuat kecenderungan dalam prokrastinasi akademik ini di kalangan pelajar. Maka dari itu, penggunaan smartphone yang tidak terkontrol dapat mengganggu proses pembelajaran karena menurunnya fokus. Oleh karena itu, penting bagi kita, pelajar, untuk melakukan strategi dalam membatasi penggunaan smartphone tersebut. Beberapa siswa, termasuk narasumber 2 dan 3, mereka memilih hanya menggunakan aplikasi yang menunjang kegiatan pembelajaran dan membatasi aplikasi-aplikasi hiburan seperti TikTok, Instagram, dan game online. Bahkan, narasumber 3 memilih untuk menjauhkan smartphone tersebut dari jangkauan saat pembelajaran berlangsung. Menurut mereka, strategi ini sangat membantu dalam mengalokasikan lebih banyak waktu untuk belajar dibandingkan hiburan. Maka dari itu, gunakan smartphone sebagai alat, bukan hiburan tanpa batas. Jika tidak dapat dikendalikan, maka dapat dilakukan dengan cara membatasi akses penggunaannya. Jadi, kesimpulan dari penelitian yang kami ambil ini adalah bahwasannya pendidikan itu merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Tujuannya ini untuk mengembangkan potensi diri dan juga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Namun sayangnya banyak sekali siswa yang suka menunda-nunda tugas sehingga berdampak negatif kepada hasilnya. Nah, ini disebut dengan prokrastinasi. Prokrastinasi ini juga disebabkan dari seseorang yang kurang minat dalam belajar.
Nah, selain faktor internal dan eksternal, penggunaan smartphone ini juga berdampak buruk kepada prokrastinasi, di mana fitur-fitur yang ada di smartphone seperti media sosial, game, dan lain-lainnya ini akan berdampak kepada para remaja zaman sekarang. Nah, ini jadi mengakibatkan menurunnya produktivitas dan juga performa bagi seorang pelajar. Jadi sarannya ini adalah kita perlu meningkatkan kesadaran diri dan juga memanajemenkan waktu terhadap dampak negatif bagi prokrastinasi, di mana kita bisa membuat jadwal belajar pribadi. Nah, selanjutnya untuk yang penggunaan smartphone saat belajar, kita bisa membatasinya dengan mode jangan ganggu, di mana saat kita belajar kita tidak gampang terdistraksi oleh apapun itu.